Udah hari Rabu aja dan setelah balapan Monaco yang chaos, kita harus terus gaspol dan lanjut kali ini ke Barcelona Catalunya Grand Prix. Ya, untuk pertama kalinya sejak 1990, Barcelona nggak akan nge-host balapan Spanyol karena itu udah pindah ke Madrid. Halo Madrid! Nah, karena sudah hari Rabu, seperti biasa, saatnya bahas momen ikonik. Jadi skuy kita ngopi dan bahas Monik. Berarti ini sebutannya ya udah GP Barcelona Catalunya aja kali ya. Yang pertama kita ke 2012, balapan di mana dunia F1 dibuat terdiam oleh satu sosok GOAT asal Venezuela, yaitu Lord Pastor Maldonado. Di 2012, Lewis Hamilton di McLaren-nya sebenarnya meraih pole, cuman karena lupa isi bensin lebih, akhirnya dia kena disqualified dan itu membuat Pastor Maldonado di Williams-nya finish di posisi kedua langsung naik ke pole position untuk balapan besoknya. Nah, dia akan memiliki akamsi sekaligus legenda Minardi Fernando Alonso di Ferrari-nya. Saat start, dia pun harus merelakan pimpinan itu ke Nando. Tapi di fase pit stop, Lord kita mampu menyalip susu Spanyol itu balik dan menahannya sampai akhir. Dan Lord Maldonado resmi menjadi pemenang balapan F1 dan mengakhiri puasa kemenangan Williams setelah 8 tahun. Mikir dulu guys. Dan setelah itu, Williams nggak pernah menang lagi. Gile cuy, udah gitu Nando dan Kimi di podium pun mengakui keagungan Lord Maldonado dengan mengangkatnya layaknya seorang raja ya ke pundak mereka. Gacor ini ya. Williams bener-bener on fire banget juga sih di weekend itu. Dan ya literally on fire sampai garasi mereka kebakar. Tapi serius, ini serem sih kalau diinget-inget ya. Lagi happy-happy, habis menang malah kena musibah ya. Untungnya sih pengetahuan gue nggak ada korban di situ, walaupun ada beberapa yang cedera ya. Dan salut sih tim-tim F1, walaupun rival tetap bersatu kalau urusan musibah seperti ini. Ya seharusnya emang seperti itulah ya. Tapi yang momen ini ikonik untuk Lord Maldonado, Williams, dan Venezuela ya. Last win mereka nih sebenarnya ya. Padahal gue expect hal ini juga ke GoTV dulu sebenarnya. Dia bisa menang ya kan setelah tiba-tiba. Yang kedua kita ke 1996. Balapan Spanyol saat itu hujan deras banget dan Michael Schumacher di musim debutnya bersama Ferrari start dari posisi ketiga dan masih mencari kemenangan pertama itu berseragam merah. Saat start, masalah clutch membuat dia turun 5 posisi. Kayak siapa tuh? Tapi di kondisi hujan, Anda bisalah mempercayakan seorang Michael Schumacher untuk tampil bagus. Di saat pembalap lain struggling, Michael yang turun start-start pun langsung comeback dan sudah memimpin balapan di lap 13 menyalip calon nemesisnya musim depan, Jacques Villeneuve. Setelah itu, Michael mendominasi balapan dengan 3 detik lebih cepat dari pembalap lain per lapnya. Dan alhasil meraih kemenangan pertamanya berseragam merah. Kemenangan pertama dari 19 juta kemenangan berseragam Ferrari di masa yang akan mendatang ya. Dan inilah merupakan awal dinasti Michael di Ferrari mulai. Dan kedepannya, F1 pun yang menguat, gak kayak Ono yang melemah. Next kita ke 2001. Dan ya, balapan ini dikenal sebagai salah satu momen ternyesek dalam sejarah F1. Bagaimana enggak? Balapan ini, Mika Hakkinen lagi gacor-gacornya di McLaren itu dan sedang OTW kemenangan pertama di 2001 dan extend winning streak-nya di Spanyol setelah awal musim yang buruk di mana Doi belum meraih kemenangan ataupun podium ya dari balapan pertama sampai Spanish Grand Prix ini yang merupakan balapan kelima. Dan sang Flying Fan ini udah 42 detik pun di depan P2 yaitu Michael Schumacher dan tinggal bawa mobil itu pulang aja. Oh, ya terus apa yang nyesek ya bang? Kan kata Miguel udah pasti menang gitu mah. Miguel, tolong sehari aja bisa nggak lu diem dulu, nggak usah banyak cincong gitu lo. Gue belum selesai ngomong lu udah nyocot. Nah lanjut dulu ya. Si Mika ini tiba-tiba clutch-nya bermasalah dan dia harus stop. Clutch lagi. Mirip siapa tuh? Dan masalahnya ini di last lap boy dan itu yang bikin nyesek gitu ya. Coba ini kejadian ini ya. George nih kejadian di Kanada kemarin. Last lap meledak gitu kan. Apa nggak meledak juga tuh fansnya? Ngomong-ngomong soal George yang fansnya meledak dan Mercedes lah ya kita ya lebih tepatnya, kita akan ke 2016 di mana ada 2 momen ikonik terjadi sekaligus di balapan ini. Kita bahas dulu yang pertama, saat start di mana 2 Mercedes dengan Lewis Hamilton meraih pole position dan Nico Rosberg di posisi kedua. Saat menuju turn 1, Nico mampu mengambil alih pimpinan balapan. Nah Lewis nggak mau kalah nih ya kan, apalagi di beberapa race pertama tuh disikat semua sama Nico Rosberg dan Lewis nggak mau harus menantang dong ya kan. Jadi pas menuju turn 4, Lewis itu mau menyalip balik Nico Rosberg untuk pimpinan balapan. Tapi Nico Rosberg menutup sisi inside dan Lewis pun terpaksa harus ke rumput. Kehilangan kontrol mobilnya dan hasilnya nungguin ya biar di play. Udahlah cepet aja lah play Herman. Pakai nama bokap gue lagi nih, asem lah. Yaudah nih.
Ya hasil dua-duanya harus DNF dan tentu saja Pak D Austria saat itu langsung ngamuk dan di depan kamera mungkin ya anteng-anteng aja profesional nggak mau menyalahin kedua pembalap karena emang itu cuma racing incident ya dimana gue setuju. Tapi di balik kamera, dengan lantangnya dia mau ngancem pecat kedua pembalap mereka sampai kontak CEO Mercedes saat itu juga. Gile nggak tuh? Dua pembalap bintang mau langsung ditendang karena kejadian ini. Tapi ya akhirnya dia hanya memberikan hukuman denda untuk kedua pembalap dan ya minta maaf juga ke tim-tim juga di Brackley ya. Gile, kejam juga, tapi ya doi pasti capek juga ya kan lihat dua pembalap mereka ada aja atraksinya tiap duel. Dan entahlah, mungkin hal tersebut bisa aja kejadian lagi dengan Ilana Perez sekarang. Ya, amit-amit lah, jangan sampai ya. Nah, momen ikonik kedua di balapan itu ialah sang anomali Belanda berusia 18 tahun itu, Max Verstappen. Race di mana dia secara kontroversial langsung dinaikin ke Red Bull itu menggantikan Daniel Kvyat yang beberapa race terakhir mengaktifkan mode torpedonya. Seketika, dia memiliki peluang untuk menciptakan sejarah setelah Mercedes tuh dua-duanya DNF di sini. Max sepanjang akhir balapan memimpin, tapi dia memiliki legenda Sauber sekaligus Jordan 2007, Kimi Raikkonen di Ferrari-nya di belakangnya. Menekan dia terus ya sepanjang akhir balapan itu. Di sini calon anomali Belanda yang berusia 18 tahun itu akan diuji mentalnya dan tebak apa? Kalau kata Tokoha sih dia nggak retak bang. Nah bener Tokoha ya, dan Max Verstappen di Red Bull-nya menciptakan sejarah menjadi pembalap termuda yang meraih kemenangan di F1. Nah, coba si El Yanges itu sekarang bisa nggak mecahin rekor ini? Dan Max melakukannya di race pertamanya bersama Red Bull. Dan seketika langsung nge-shush para kritik, haters yang mempertanyakan perpindahan dia ke Red Bull itu. Termasuk gua sih waktu itu jujur aja ya. Dan ya Spanyol ini sepertinya kalau kita lihat tadi ya merupakan tempat di mana suatu dinasti ini dimulai. Dari Michael Schumacher di Ferrari pas 1996. Tadi tuh, dan 20 tahun kemudian, 2016, Max Verstappen di Red Bull-nya. Tapi untuk Fernando Alonso, di 2013, bukannya merupakan awal dari dinasti, tapi akhir dari dinastinya kayaknya. Soalnya nggak pernah menang lagi dia semenjak itu. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Adakah momen ikonik yang belum gue sebut di video ini yang mengenai Barcelona ya, lebih tepatnya ya Spanish Grand Prix Barcelona. Walaupun ini bukan Spanish Grand Prix juga sebenarnya, tapi kalau ada, tulis saja di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya udah capek ya. Habis Monaco kemarin langsung gaspol lagi ya ke Barcelona. Ya, oke lah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh Okay guys, thank you for watching.